kali ke sana pakai kacamata aja ya. Oke. Hari ini dokter tampil kasual. Iya, tapi Nggak ada lampu pakai ya? full aja sekarang. Dokter hari ini melaporkan siapa lagi dokter? Melaporkan seseorang ya yang berhubungan dengan Dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Itu terlapornya kita nggak bisa sebutin secara Inisial. lengkap ya. Inisial aja. Inisial. Inisial boleh. Inisialnya R dengan profesi tenaga medis. ya udah Oh, R tenaga ya. oh, tenaga. R. R. Oh, R. Oh, R. Karena sebenarnya dokter itu pengennya diam ya, nggak pengen meladeni. Tapi kok dokter lihat kayak bola liar, semakin melebar kemana-mana. Semakin dokter diam, dibilang dokter panik lah, takut. Tapi kalau dokter melapor kan dibilangnya, oh kayak nggak ada kerjaan, nggak ada ini, nggak ada ini. Tapi dokter sebagai warga negara yang taat hukum, ya kalau misalnya boleh ngelabrak sih pengennya ngelabrak aja gitu ya, biar cepat selesai gitu kan. Tapi ini kan negara hukum, gitu. Jadi ya satu-satunya jalan untuk menuntut keadilan, ya dokter datang untuk melaporkan, seperti itu, ya. Bukti apa aja, Dok, yang Yang dibawa. diserahkan tadi? Buktinya sih udah cukup banyak sih, insya Allah ya. Insya Allah Ada sangat jelas. elektronik ya, bukti elektronik karena melalui sarana elektronik. Ya, Hmm. sarana elektronik, ya. Dan Dokter, ada apakah- beberapa saksi juga nantinya, Oh, Iya. berapa saksi yang disiapkan? minimal 2. 2 saksi. Dokter, apakah ini ada hubungannya sama pemanggilan saat kemarin yang bersama Nikmir? Ada nggak ya? Ya seputaran itulah. Yang penting ya seputaran itulah. Jadi sebenarnya nggak jauh ya sebenarnya ya, hanya seputar itu aja. Cuman untuk menghentikan ini. Jadi saran dokter untuk para masyarakat ya, atau yang nggak ngerti apa-apa, atau yang cuma mendengar katanya lebih berhati-hati di dunia medsos. Ya, karena sekarang dokter sudah nggak mau lagi diam. Selama ini dokter diam, tapi sekarang saatnya dokter untuk lebih keras. Ya, untuk kalian yang hanya pandai berbicara, menuduh tanpa ada bukti, ya siap-siap aja dokter laporkan. Dan dokter gak akan bosan ya untuk melaporkan, karena beberapa kasus pernah setelah dokter selidikin, ternyata buzzer-buzzer ini memang ya maaf banget, tapi keadaan kondisi ekonomi mereka ternyata jauh di bawah standar. Sehingga pada saat dokter ingin melaporkan ke proses yang lebih lanjut, ya sayang lah, kasihan gitu. Jadi lebih hati-hati aja gitu. Ya, Semakin dalam dokter, dunia medsos. semakin dokter speak up, semakin banyak dokter juga yang merasa worry atas apa yang dokter sampaikan. Review. Nggak banyak Review juga dan sih segala sebenarnya, ada yang worry ada yang nggak juga. Tapi kalau dokter lihat dari sisi positifnya aja sih, banyak juga kok dokter yang juga bersatu bersama dengan dokter. Kita sama-sama pengen bikin bisnis skincare Indonesia jadi bener gitu. Jadi kalau misalnya ada yang worry sih sebenarnya perlu dipertanyakan ya, kenapa kok worry? Terus selama ini kalian melihat banyaknya skincare yang menipu masyarakat, owner yang menipu masyarakat, bahkan profesi dokter pun digunakan untuk menipu masyarakat, kok diam gitu. Jadi pada saat dokter membuka ini kok protes, ini kan lucu sebenarnya gitu. Dok, pada akhirnya kan terjadi perpecahan di kubu dokter sendiri ya, Dok. Tanggapan dokter seperti apa sih, Dok? Kok yang harusnya dokter itu memberikan edukasi yang baik, tapi malah ada yang kesana kemari segala macam. Enggak sih, kalau dokter merasa nggak ada perpecahan aja sih, dokter kan sendiri aja. Jadi ya memang dokter tugasnya mereview, Oke, menyampaikan hasilnya, ya itu aja sih. oke. Sebagai dokter merasa miris gak sih bahwa apa yang saya sampaikan malah dibantahkan dengan profesi yang sama gitu loh, Dok? Ya selama yang dokter sampaikan berdasarkan fakta, bukti, ya tidak perlu miris ya. Mungkin mereka hanya belum mengetahui sih apa sih sebenarnya visi dan misi dokter yang sebenarnya. Karena mungkin mereka yang hanya melihat dari medsos tanpa mengenal sebenarnya kepribadian dokter itu apa. Nah, dengan adanya peran dokter di situ, kenapa nggak lembaga saja yang bertindak aja gitu, Dok? Mungkin itu. Karena kan ini banyak masyarakat, mungkin nggak seberapa banyak ya. Itu kenapa nggak lembaga aja kayak BPOM, Lembaga seperti apa? kayak BPOM untuk kayak yang nongol aja gitu, Dok? Mungkin Kan kayak Badan POM memang instansi tertinggi ya dalam suatu pemerintahan. Dokter kan sebenarnya ingin membantu saja, bukan untuk melangkai atau mendahului Badan POM, tidak gitu. Ya ya. Oke. Pada istirahat ya. Dok, pada prinsipnya intinya siapapun yang memberikan mengeluarkan
produk yang tidak baik pasti akan disikat ya dok? Insya Allah yang jelas ya sekarang kan sudah mulai bener nih. Jadi insya Allah pada nggak jauh banget lah perubahannya dibanding yang sebelum masa-masa doping muncul ya bang ya. Kalau itu melanggar ya kita tentu pasti laporkan ya. Kita Iya. dukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti. Kemudian ini Kak, saya pengen nambahkan dikit. Soal pekerjaan kami ini, jadi saya pertegas ya, pekerjaan kami ini bukan untuk memenjarakan orang. Enggak. Yang memenjarakan orang itu tugasnya hakim menjatuhkan vonis, kemudian kejaksaan yang eksekusi. Jika misalnya vonisnya hukuman penjara. Jadi bukan kami. Kami ini hanya menyampaikan suatu laporan atas suatu peristiwa tentang dugaan terjadinya tindak pidana. Jadi kami hanya menyampaikan laporan itu. Sudah silakan nanti yang menindaklanjuti kepolisian, kemudian sampai ke tahap persidangan sampai jatuhnya satu putusan hakim. Jadi bukan tugas kami itu untuk yang memenjarakan orang ya. Kami hanya menyampaikan laporan. Jadi saya ingin menegaskan begini. Pramudia Anantatur itu dalam karyanya Tetralogi Buruk itu mengatakan bahwa jika seorang ahli hukum tidak tersinggung dengan adanya pelanggaran hukum, maka sebaiknya dia jadi tukang sapu jalan aja. Jadi kami itu, saya bersama rekan saya sebagai seorang advokat, jika datang seorang kepada kami, tentunya kami mempelajari peristiwanya seperti apa kronologisnya. Jika analisa kami ternyata ada dugaan tindak pidana, ada delik di situ, tentu kami akan memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang kami temukan. Dengan misalnya membuat nasihat untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian dalam bentuk laporan. Jadi kami hanya menjelaskan sebatas apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Seperti itu. Nah, ada tambahan mungkin Ya, Bang? Bang. Ya, jadi sekali lagi dok dipesankan ya untuk lebih berhati-hati dalam dunia medsos ya, karena fitnah atau pencemaran nama baik itu kan sebenarnya sangat mudah untuk dilaporkan ya, dan dokter sekarang ingin di tahap yang melawan ya, sudah nggak bakalan lagi. Ya, Bisa tunjukkan LP-nya nggak? kenapa? Ada LP-nya. Kalau jangan dari penyidik ya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.